Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Insi Almiah SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Mandalika dengan program studi bimbingan dan konseling NIM 250404529. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video uji kinerja layanan bimbingan klasikal di SMP IBS Sunan Ampel Denta dengan tema mengelola emosi dengan baik. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sudah masuk kelas semua, Nak? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali. Marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan berdoa bersama. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Sudah siap. Duduk rapi. Sudah rapi. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Amin. Sebelumnya Ibu akan presensi terlebih dahulu. Aditya Nabil Ilham, Alzaki Satria, Arofi Nur Sidik, Wela Rahmawati, Dinda Wahyuni, Elsa Adeliana Sari, Farah Aulia Damayanti, Habibi Fatur Rahman, Hussein Al-Ghifari, Ipan Saputra, Mufidah Zahra, Nur Khalifah, Rani Maulia Putri, Rivaldi, Saskia Sabila Putri, Syauki Ahmad Abdillah. Oke, sudah siap belajar? Sudah siap ya? Sudah sarapan ya? Sudah, alhamdulillah. Tema yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan mengelola emosi dengan baik, ya, mengelola emosi dengan baik. Nah, kemudian adapun tujuan layanan hari ini yaitu yang pertama peserta didik dapat mengetahui pengertian, jenis-jenis dan contoh emosi. Ya, mungkin kalian sering mendengar kata emosi. Nah, hari ini akan Ibu perjelas lagi terkait pengertian emosi, jenis-jenisnya dan contoh emosi. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menyadari pentingnya mengelola emosi secara positif. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan cara-cara yang tepat dalam mengelola emosi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik mempraktikkan cara positif mengendalikan emosi. Nah, inilah tujuan layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Kalian sering dengar kata emosi? Sering, ya. Nah, Ibu punya pertanyaan singkat. Ibu mau bermain tebak perasaan. Silahkan kalian tebak yang ada di gambar itu perasaannya apa? Ya, atau emosinya apa? Siap? Gambar yang pertama. Apakah ini? Marah. Emosi marah atau jengkel, ya, atau kesal. Yang kedua, emosi apa ini? Takut atau cemas, ya, panik juga bisa, ya. Kemudian yang ketiga, ekspresi apa ini? Ceria, senang, bahagia. Selanjutnya kita masuk ke materi, silahkan dikeluarkan buku kalian. Oke, untuk mencatat apa-apa yang dikira penting, silahkan boleh dicatat. Pengertian emosi. Kalau bicara tentang emosi,
Apa yang ada di pikiran kalian? Satu kata kalau kalian mendengar kata emosi. Apa sih emosi? Marah. Yang lain? Menangis, kesal. Ada lagi? Jengkel. Terus emosi itu berkaitan dengan apa sih kira-kira? Emosi. Berkaitan dengan apa? Kalau tadi yang kalian sebutkan itu termasuk dalam jenis-jenis emosi. Kalau pengertiannya, emosi itu berkaitan dengan apa? Reaksi. Pengertian emosi. Emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Ya, contohnya emosi gembira. Kalau emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang. Ya, kalau gembira pasti banyak senyum, banyak ketawa. Kemudian emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. Ya, ada yang dari kecil sampai saat ini tidak pernah menangis? Ada? Tidak ada. Semua pernah menangis ya. Apalagi waktu kecil pasti sering menangis. Nah, menangis ini merupakan perilaku seseorang ketika sedang merasa sedih. Ya, sedang merasa sedih sampai menangis. Gitu. Nah, inilah pengertian dari emosi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis emosi. Kalian sudah menjawab tadi, kalian sudah menyebutkan tadi. Ada marah, ada apa tadi? Bahagia, ada jengkel, ada takut, dan sebagainya. Nah, tanda-tanda bisa kita tandai dengan apa? Ya, jadi jenis emosi itu ada beberapa. Yang pertama yaitu marah. Dilihat ekspresinya. Kalau marah kalian seperti itu tidak? Iya, kalau marah seperti itu ya. Oke, marah pertama. Marah itu cenderung suasana hatinya itu merasa benci, merasa dendam, pengen ngamuk, iya enggak? Iya. Ya, kemudian intinya dia marah, amarahnya itu sedang naik ya, marah. Dan pasti balik lagi, emosi ini adalah reaksi atau respon ketika mendapat rangsangan dari luar. Jadi ketika kita marah itu pasti ada penyebabnya. Boleh satu orang kasih contoh penyebab atau ceritakan pengalaman kalian ketika kalian marah itu gara-gara apa? Boleh ya satu orang? Ayo, boleh Elsa silahkan berdiri. Ya, boleh ceritakan pengalamannya. Marahnya kenapa? Oh, gara-gara jadi Elsa ini punya tripod ya, kemudian tripodnya itu dimainkan sampai rusak sama temannya Zaki ya, kemudian Elsa merasa marah. Oke, boleh tepuk tangan. Ya, yang kedua itu ada bahagia ya, bahagia. Nah ini contohnya adalah ceria, bisa ditandai dengan ceria, banyak ketawa, bahagia ya. Iya, kemudian sedih. Nah, sedih ini biasanya ditandai dengan menangis, mengeluarkan air mata. Yang berikutnya adalah takut. Takut ya. Emosinya takut. Takut ini ditandai dengan ya dia badannya gemetar, keluar keringat dingin. Emosi selanjutnya yaitu cinta. Nah, nih kalian sudah masuk ke remaja, fase remaja, sudah mulai merasakan yang namanya cinta, C-I-N-T-A. Jangan lawan jenis deh dengan orang tua kalian. Kalian cinta atau tidak? Cinta. Ketika merasa cinta, apa yang kalian rasakan? Bahagia. Kemudian merasa penuh dengan kasih sayang. Ya. Kemudian satu lagi jenis emosi yaitu terkejut. Kalau terkejut biasanya kita gimana? Kaget ya. Kaget terus sampai menganga mulutnya. Ya, terkejut. Ya, kaget, terkejut. Contoh pengalamannya apa? Boleh satu orang ceritakan? Ayo. Oh ya, Zaki dulu ya. Boleh, Zaki berdiri. Saya pernah terkejut karena melihat nilainya bagus. Terkejut karena nilainya bagus. Padahal nggak belajar gitu maksudnya. Oh iya, ya boleh tepuk tangan satu Zaki ya. Nah itu ya, kan itu tadi emosi tiap orang itu berbeda. Kalau sudah belajar sampai begadang rajin, tiba-tiba nilainya jelek, pasti marah. Nah kalau Zaki ini berbeda ya, ketika dapat nilai bagus malah terkejut karena loh saya nggak belajar, kok nilai saya segini gitu ya. Nah itu contoh emosi terkejut. Kita lanjut lagi ke dampak emosi yang tidak terkontrol.
Ya, jadi sebelum kita berbicara terkait bagaimana strategi mengelola emosi yang baik, kita harus ketahui dulu ketika emosi tidak dikontrol atau tidak dikendalikan, apa yang akan terjadi. Perilaku akibat emosi yang tidak terkontrol dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan spontan yang merugikan diri sendiri hingga perilaku yang berdampak pada hubungan dengan orang lain. Tindakan spontan yang merugikan diri sendiri, misalnya apa? Merugikan diri sendiri, misalnya ketika kalian emosi diejek, terus kalian ngapa? Mengeluarkan amarah kalian, tidak bisa mengendalikan emosi kalian, kemudian apa? Nonjok temennya. Nonjok temennya nggak terima dong, emosi juga dong, balik ditonjok. Jadi luka nggak mukanya? Ya. Atau misalnya kalian sedih, merasa sedih, sampai nggak mau makan berhari-hari, akhirnya apa? Mahnya kambuh. Nah itu merugikan diri sendiri. Ya, contoh ketika emosi bisa berdampak pada hubungan dengan orang lain, hubungan pertemanannya jadi rusak, ya, hubungan keluarganya mungkin bisa rusak seperti itu. Nah inilah dampak emosi yang tidak terkontrol. Kemudian bagaimana strategi untuk mengelola emosi? Yang pertama yaitu tarik nafas dalam-dalam. Ini tujuannya untuk supaya kalian menjadi tenang. Boleh coba contohkan, semua rileks duduknya. Semua rileks duduknya, tidak ada yang bersandar tapi tidak terlalu kaku, rileks. Boleh. Tarik nafas. Tahan, keluarkan. Lagi. Tarik nafas. Tahan, keluarkan. Satu kali lagi. Tarik nafas. Tahan, keluarkan. Apa yang dirasakan? Relax, tenang, ya. Nah itu tujuannya ketika kita merasa emosi, tarik nafas dalam-dalam dulu. Jangan langsung meluapkan emosinya. Setelah sudah tenang, sudah mereda emosinya, baru kita sampaikan. Sampaikan kepada yang bersangkutan dengan menggunakan bahasa asertif. Ya, contohnya ketika kalian diejek sama temannya. Kalian sampaikan, kalian ajak bicara teman kalian. Ajak bicara baik-baik. Hei, Adit, aku tuh nggak suka, aku tuh sedih loh kalau kamu ngejek aku. Kemudian jangan langsung bereaksi. Tenangkan diri, kemudian berpikir dengan jernih. Jadi usahakan untuk berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Yang keempat, salurkan emosi secara positif. Ya, contohnya ketika kalian mungkin merasa sedih, boleh kalian salurkannya ngapain? Baca buku atau menulis jurnal atau menulis diary, ya. Itu kan hal yang positif. Kemudian yang terakhir itu berbagi cerita. Nah, kalau berbagi cerita itu kan biasanya lebih tenang. Curhat sama orang yang dipercaya. Jangan orang yang nggak dipercaya dicurhatin, nanti ceritanya kemana-mana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Kok terlihat lesu? Sudah paham terkait emosi, jenis-jenisnya, kemudian cara mengelolanya, apa yang terjadi ketika emosi tidak terkontrol, sudah paham? Sudah. Sebelum bagi kelompok, jadi kalian nanti akan berbagi kelompok, silahkan kalian membagi diri ya dalam beberapa kelompok kecil. Namun sebelumnya kita ice breaking dulu, sepertinya sudah mulai lesu, sudah mulai banyak yang diterima, sudah mulai ini ya. Boleh silahkan berdiri semua. Silakan berhadapan dengan teman sebelahnya. Dan ketika kalian mendengar kata buaya, silahkan yang tangannya terbuka tangkap secepat-cepatnya tangan temannya yang tertutup. Siap? Siap? Oke, fokus. Pada hari Minggu, Ana diajak oleh orang tuanya pergi ke kebun binatang. Ana merasa senang sekali. Di kebun binatang, Ana melihat beberapa jenis binatang. Salah satunya adalah burung. Burung, burung, bukan buaya. Dengarkan dulu, ayo fokus. Selain itu, Ana juga melihat bunglon. Bunglon, bukan buaya, bukan. Selanjutnya, Ana beranjak menuju penangkaran buaya. Ada yang tertangkap? Raffi? Waduh, Raffi. Ana pun gembira
ketika melihat bunga. Ketika melihat bunga cantik sedang dihinggapi kupu-kupu. Tepuk tangan buat kita semua, ceritanya sudah selesai. Oke, sebelum duduk Ibu minta kalian untuk membagi kelompok. Silakan kalian memilih kelompoknya masing-masing. Namanya juga kelompok, ya terserah aku lah. Yang penting gimana caranya biar tugas ini selesai. Nanti kalau udah selesai aku koreksi bener enggaknya ya. Terus tugas kamu apa? Koreksi apa nama doang. Bagus banget sih kalian semua. Jangan banyak mau deh jadi orang. Dari video yang kalian tonton tadi, per kelompok silahkan kalian analisis bersama dampak apa ketika seseorang tidak dapat mengendalikan emosi dan ketika emosi dibalas dengan emosi. Ya, seperti di video tadi, emosi dibalas dengan emosi itu dampaknya terjadinya seperti apa. Kemudian yang kedua, bagaimana alternatif cara untuk mengelola emosi yang seharusnya. Ibu bagikan lembar kerjanya, silahkan kalian diskusi bersama kelompok kalian dan tuliskan jawabannya di lembar kerja ini. Sudah paham kan dengan videonya? Sudah ditahu. Sudah ada gambaran jawabannya? Sudah. Oke. Baik, waktunya sudah selesai. Sekarang silahkan perwakilan satu anak, tiap kelompok silahkan sampaikan hasil diskusi kalian. Dampak ketika tidak dapat mengendalikan emosi dan ketika emosi dibalas emosi adalah masalah akan semakin besar. Ketika emosi dibalas dengan emosi, situasi biasanya semakin panas. Terlihat di video tadi, kalau kedua pihak cenderung saling menyerang, bukan mencari solusi, akibatnya ketua kelompok di video tadi tidak ikut membantu mengerjakan tugas, dan hanya anggota kelompoknya saja yang mengerjakan. Kemudian untuk solusi atau cara alternatifnya harusnya seperti apa mengelola emosinya? Kalau tidak mengelola emosinya adalah dengan membagi tugas dengan jelas, buat pembagian tugas yang adil untuk semua anggota, dan diberi sanksi apabila tidak membantu mengerjakan. Bagus, beri tepuk tangan untuk kelompok Lia. Oke, Rofi terlebih dahulu ya. Terakhir nanti kelompok Zaki. Silakan. Menurut pendapat kelompok saya, dampak ketika tidak dapat mengendalikan emosi dan ketika emosi dibalas dengan emosi adalah hubungan pertemanan bisa rusak. Dibalas emosi bisa menimbulkan rasa sakit hati, dendam, dan hilangnya rasa percaya dalam jangka panjang. Hubungan pertemanan bisa berubah menjadi permusuhan. Oke, itu ya, merusak hubungan pertemanan ya. Kemudian solusinya adalah Dua, alternatif atau cara mengelola emosinya adalah dengan fokus pada kerjasama dan hasil kelompok. Daripada saling emosi, lebih baik fokus menyelesaikan tugas bersama. Dengan sikap positif, suasana kelompok akan menjadi kompak dan nyaman. Jadi daripada mengedepankan emosi, lebih baik apa tadi? Apa solusinya? Dengan fokus pada kerjasama ya, jadi tidak mengedepankan emosi. Oke, ada yang mau menanggapi kelompok lain? Sudah baik jawabannya ya? Sudah cukup baik. Boleh tepuk tangan untuk kelompok Rofi. Silakan kelompok Zaki. Menurut kelompok 4 kami, dampak ketika tidak dapat mengendalikan emosi dan ketika emosi dibalas dengan emosi adalah dapat menimbulkan penyesalan setelahnya. Setelah emosi mereda, seseorang sering menyesal atas kata-kata atau tindakan yang dilakukan saat marah. Hal itu juga bisa menimbulkan rasa bersalah dan memperburuk suasana hati. Jadi penyesalan ya, ketika sudah meluapkan marah sama-sama emosi, itu bisa jadi nanti timbul rasa penyesalan. Karena mungkin kata-kata yang keluar tidak baik atau tindakannya tidak baik gitu ya. Solusinya seperti apa? Alternatif atau cara mengelola emosinya adalah dengan menenangkan diri terlebih dahulu. Jangan langsung marah memukul. Terlebih dahulu tarik nafas dalam-dalam dan kendalikan perasaan supaya tidak terbawa emosi. Tadi yang Ibu jelasin ya, tarik nafas dalam-dalam, tenangkan diri, jangan langsung bereaksi. Oke, ada yang mau ditambah menanggapi kelompok lain?
Tidak ada? Sudah cukup? Sudah. Cukup baik. Boleh tepuk tangan untuk Zaki dan teman-teman. Oke, good ya. Dari keempat jawaban atau jawaban dari keempat kelompok, jawabannya baik semua, bagus semua, dan solutif semua ya. Jadi Ibu harap ketika kalian nanti dihadapkan dengan situasi yang mungkin akan membuat kalian marah, jengkel, dan sebagainya, seperti contohnya tadi itu ya. Nah, itu kalian bisa mengelola emosinya dengan baik dan bisa mencari solusi terbaik. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya Ibu akan minta beberapa siswa untuk maju ke depan dan kita bermain peran. Jadi Ibu sudah menyiapkan beberapa gulungan kertas. Di dalam kertas ini ada situasi atau kondisi-kondisi tertentu yang ketika kalian nanti misalnya mendapatkan apa, kalian harus bereaksinya seperti apa, emosi seperti apa yang akan kalian tampilkan. Siap? Pertama Ibu minta Dinda. Silakan maju Dinda. Oke, silakan pilih gulungan kertas. Ya. Apa? Ini sebelahnya, Nak. Mendapat hadiah dari teman. Mendapat hadiah dari teman. Boleh pilih satu temannya untuk mendukung situasinya. Kertasnya boleh sini. Siapa? Teman kelompok boleh atau teman yang lain boleh? Bella. Boleh, ayo Bel, maju. Kasih hadiah apa ya? Nih handphone, boleh. Proper handphone ya, Nak ya. Ayo, kasih hadiah. Oke. Ayo, boleh silahkan. Oh iya, ya. Ketika dikasih hadiah apa emosinya Dinda? Senang, kemudian merasa apa? Merasa dicintai oleh temannya ya. Oke, yang lain ada pendapat? Betul nggak emosi yang dikeluarkan? Iya, ketika mendapat hadiah dari teman senang, merasa dicintai. Oke, bagus, boleh tepuk tangan untuk Dinda dan Bella. Selanjutnya, Liva. Ayo, Liva, terakhir nih, nggak bisa milih lagi, nggak apa-apa. Ayo, apa dibuka? Mendapat nilai jelek. Mendapat nilai yang jelek. Oke, ya. Ibu kasih contoh. Kertas tadi mana? Punya kelompok kalian, Nak? Oke. Misalnya nih, ini nilai ulangan kamu. Nilai ulangan kamu ternyata nilainya berapa? 20 misalnya. Nah, silakan. Ayo, gimana ekspresinya? Seperti itu nggak emosinya, Nak? Oh, ya, nilainya jelek, tapi senyum. Berarti apa emosi yang muncul? Senang. Kalau kalian nih, ada satu teman bantu boleh maju ke depan. Tadi kamu dapat nilai jelek, Raffi, boleh Vi, maju Vi. Gimana Vi kata dapat nilai jelek Vi? Nih misalnya nilaimu jelek. Aduh, ya Allah. Ini jelek benar. Tapi lagi, sampai mamaku. Oke ya. Jadi ketika dapat nilai jelek, ya, yang lain seperti ini atau ada ekspresi lain, emosi lain? Seperti ini ya, sudah belajar, ternyata nilainya jelek, sedih campur takut dimarahin ibunya ya. Oke, bertepuk tangan untuk Raffi dan Liva, boleh duduk. Oke ya, itu hanya contoh saja beberapa situasi yang bisa memicu emosi. Terakhir, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak, Nak? Tidak. Oke. Oke, terakhir Ibu ada sedikit refleksi terkait pembelajaran atau materi atau layanan yang sudah Ibu berikan. Silahkan nanti satu orang boleh angkat tangan dan jawab pertanyaannya. Yang pertama, apa yang kamu pahami tentang pengertian emosi? Boleh satu orang? Rani. Emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang. Oke, itu ya pengertian dari emosi. Adalah reaksi terhadap rangsangan dari luar atau dalam diri seseorang. Soal nomor 2, strategi apa yang akan kamu lakukan untuk mengelola emosi dengan baik? Zaki. Tarik nafas dalam-dalam, gunakan bahasa Arab
positif, jangan langsung bereaksi, salurkan emosi secara positif, berbagi cerita. Beberapa strategi untuk mengelola emosi dengan baik. Apakah kira-kira bisa dilakukan? Insya Allah ya, sama-sama belajar. Oke, terakhir bagaimana perasaanmu setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal ini? Jawab senang, biasa aja atau kurang senang? Senang. Ada yang bisa kasih alasannya? Boleh lihat. Saya senang Bu karena penjelasan yang diberikan menarik dan saya mendapat pemahaman baru tentang cara mengelola emosi. Semoga saya dapat menerapkannya dalam kehidupan saya. Oke, bagus. Berarti senang ya? Senang. Baik, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan atau layanan hari ini, terkait layanan hari ini. Ya, sebelum Ibu tutup, Ibu akan tarik kesimpulan terkait materi hari ini. Jadi emosi itu merupakan reaksi psikologis ya atau suasana hati terhadap rangsangan dari dalam maupun luar individu yang mempengaruhi cara berpikir, cara merasakan dan bertindak seseorang. Kemudian ketika emosi tidak dikendalikan dengan baik, tentunya bisa menimbulkan tindakan yang merugikan diri sendiri dan juga apa? Orang lain. Kemudian bisa merusak hubungan dan strateginya terdapat beberapa strategi untuk mengelola emosi ya. Ibu harap kita bisa sama-sama belajar untuk mengelola emosi, baik itu emosi marah, sedih, senang dan sebagainya. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Senang secukupnya, sedih secukupnya ya. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan pengelolaan emosi yang baik membantu individu mencapai keseimbangan psikologis, membangun hubungan sosial yang sehat, serta meningkatkan kemampuan beradaptasi dan berpikir positif dalam menghadapi berbagai situasi dan kehidupan. Ya, terakhir sedikit pesan untuk kalian, boleh dibaca di atas. Reminder, emosi itu wajar. Emosi itu wajar, tapi yang penting adalah bagaimana kita mengendalikannya, bukan dikuasai olehnya. Ya. Jadi emosi itu wajar, tapi yang penting bagaimana kita mengendalikannya, bukan dikuasai olehnya. Baik, itu saja untuk hari ini, karena waktu juga sudah habis. Marilah kita tutup kegiatan layanan bimbingan klasikal hari ini dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Baik, terakhir sebelum Ibu tutup, Ibu nanti minta tolong ya untuk dibagikan instrumen evaluasi hasil. Nanti silahkan ini diisi pribadi, bukan kelompok ya Nak ya, diisi pribadi. Silahkan diisi dan nanti sebelum istirahat silahkan dikumpulkan ke ruang BK ya. Oke, ini diisi pribadi bukan kelompok ya, sesuai dengan pemahaman kalian. Ya, dilihat petunjuknya. Boleh nanti titip dibagikan ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila apa yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir terdapat kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.